Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Pak Bagus Harismawan, SSI MAB, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital. Eh, Pada pagi hari ini kami izin untuk mempresentasikan materi dari studi kasus yang telah kami kerjakan. Berikut ini grup 9, ada Siva Nur Ajiza, ada Mesha Salsabila Putri, dan saya sendiri Nikmatul Husni Azara. Boleh di-next? Selanjutnya, ini ada pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Siva Nur Ajiza. Pada Siva, dipersilakan. Oke, pertanyaan pertama yaitu berikan tiga model pendapatan baru yang dapat dikembangkan oleh Beliuk.com. Jelaskan secara detail bagaimana tiga revenue atau pendapatan model tersebut bekerja. Nah, di sini yang pertama yang dapat diimplementasikan atau model pendapatan baru Beliuk menurut kelompok kami adalah eh, marketplace digital dan good service, di mana Beliuk ini harus menjual produk-produk digital, voucher, pulsa, token listrik, etiket, online course, SaaS, UMKM. Nah, eh, setelah menjual produk digital tersebut, pendapatan yang didapat oleh Beliuk ini dari komisi transaksi 8 sampai 15% listing fee, kemudian dari payment processing fee. Nah, keunggulannya itu yaitu margin yang diperoleh oleh Beliuk ini tinggi dan tanpa logistik fisik serta delivery instan. Nah, implementasinya yaitu menerapkan API Payment Gateway dan serta partnership dengan telco dan gaming. Nah, ukuran sukses atau parameter keberhasilannya itu yaitu ketika GMP digital, kemudian take rate, gross margin, dan uptime serta konversi itu berhasil. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah B2B wholesale dan marketplace untuk UMKM dan reseller. Nah, di mana Beliuk ini harus menghubungkan supplier dengan UMKM atau reseller. Fitur minim order, payment terms, net 30 atau 60. Kemudian pendapatan didapatkan dari transaksi fee, subscription, membership dengan dengan tingkatan basic, pro dan enterprise, serta menerapkan layanan tambahan di dalam financing, logistik premium dan quality inspection. Nah, keunggulannya itu pasar pasar keunggulannya itu pasar akan lebih besar, margin lebih tinggi dan pendapatan predictable atau terukur gitu. Nah, implementasinya itu yaitu di dalam onboarding manufacturer, integrasi inventory dan logistik. Nah, ukuran sukses atau parameter keberhasilannya itu ada di ARPU, LTV, churn merchant, GMP, B2B, dan margin contribution. Nah, di sini yang ketiga ada SaaS dan tools untuk merchant. Yang pertama yaitu menjual tools berlangganan seperti analytic dashboard, inventory, dan automated ads. Nah, pendapatannya itu diperoleh dari premium model, add-on premium, revenue sharing dari integrasi pihak ketiga. Nah, keunggulannya itu akan menurunkan churn, meningkatkan loyalitas dan penjualan, serta akan menghasilkan pendapatan berulang. Nah, implementasinya itu adalah mendevelop MPV, early early adopter program. Nah, ukuran suksesnya itu MPR atau ARR, churn rate, feature adoption, NPS, dan time to value. Nah, di sini ada integrasi dan prioritas implementasi. Yang pertama dalam digital goods, yaitu peluncuran yang cepat dan margin tinggi. Kemudian kemudian dalam SAS merchant adalah meningkatkan loyalitas dan recurring revenue. Kemudian di B2B wholesale adalah perlu tim sales, tingkatkan GMP, dan mohon maaf ini eh, kurang ke atas. Perlu tim sales dan meningkatkan GMV. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh saya juga, yaitu mengidentifikasi dan analisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat
mempengaruhi performa perusahaan Beliuk pada cerita ini dengan cara mencari framework yang tepat dari buku, teks atau sumber akademis atau materi perkuliahan untuk analisis lingkungan global atau makro. Nah, di sini jawaban dari kelompok kami itu terdapat dua framework. Yang pertama ada framework dalam PESTEL atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Nah, di dalam PESTEL ini terdapat beberapa faktor makro lingkungan. Yang pertama dari politik, adanya regulasi e-commerce seperti verifikasi seller KYC, biaya operasi naik, eh, menyebabkan biaya operasi naik dan solusinya itu otomatisasi verifikasi. Dalam faktor ekonomi, rupiah melemah dan impor mahal. Nah, kita menyarankan untuk apa ya, mengekspansi produk lokal. Kemudian dalam apa dalam faktor sosial itu konsumen Gen Z dan milenial butuh pengalaman cepat dan personalisasi. Eh, Strateginya itu adalah menginvestasi AI dan live stream. Kemudian di teknologi, kompetitor sudah pakai AI dan AR. Nah, beliau itu harus upgrade teknologi dan stabilitas platform. Di lingkungan itu, tekanan keberlanjutan atau karbon, kemasan ramah lingkungan, eh, strateginya itu dengan logistik hijau. Kemudian yang terakhir adalah hukum. Peraturan ketat e-commerce, resiko hukum dan denda. Nah, itu butuh tim compliance dan monitoring. Kemudian yang kedua ini ada framework Porter's Five Forces eh, atau tekanan persaingan di industri e-commerce. Ancaman pendatang baru perlu eh, strateginya itu perlu diferensiasi. Kemudian daya tawar pemasok ini sedang itu maksudnya apa ya, si permasalahannya itu tidak yang terlalu berat gitu, sehingga perlu retensi dengan alat dan payment terms. Kemudian yang ketiga daya tawar pembeli sangat tinggi, yaitu dengan strateginya itu dengan switching yang mudah, tingkatkan UX dan loyalitas. Yang keempat ancaman produk pengganti ini tinggi, strateginya itu dengan social commerce sampai integrasi omnichannel. Kemudian yang terakhir ini persaingan kompetitif sangat tinggi, strateginya dengan memfokuskan segmen dan optimalkan biaya dan nilai. Nah, rekomendasi strategi ini ada perbaikan teknis, produk, optimasi optimasi biaya, kepatuhan, ekspansi regional. Kemudian pertanyaan 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan ketiga. Pada buku referensi utama mata kuliah bisnis digital, sebutkan framework atau model analisis apa saja yang dapat digunakan perusahaan di area internal resources. Boleh di next? Oke, jadi di sini yang pertama ada resource and process analysis. Kegunaannya itu menganalisis sumber daya teknologi, finansial, dan manusia yang dimiliki organisasi serta bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Jadi di dalam framework ini dibagi menjadi dua, ada resources dan capabilities. Jadi resources itu dalam bahasa Inggris artinya sumber daya. Apa saja yang dimiliki perusahaan ini seperti aset yang berwujud dan tidak berwujud. Apakah itu berupa teknologi, berupa nama brand itu sendiri, sumber daya manusianya. Sedangkan capabilities itu adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya tersebut. Analisis resources ini membantu mengidentifikasi apakah perusahaan sudah memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang mereka miliki dengan tepat atau justru perlu adanya perbaikan dan peningkatan. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada competitor analysis. Kita menganalisis kompetitor, menganalisis pesaing. Kegunaannya memetakan kekuatan sumber daya internal terhadap peluang eksternal untuk mengidentifikasi di mana kompetitor itu lemah dan bisa diserang. Jadi framework ini fokusnya ke core competencies, sumber daya unik perusahaan termasuk skills, pengetahuan atau teknologi yang memberikan nilai khusus
dari si perusahaan ke customer. Yang kedua, adanya customer value. Customer value itu didefinisikan sebagai adanya kualitas produk, kualitas layanan, dan termasuk dengan harga. Jadi bagaimana kita sebagai perusahaan menganalisis si pesaing. Apa yang apa yang dimiliki perusahaan, apa yang dimiliki internal perusahaan, dan apa yang tidak dimiliki oleh pesaing. Itu bisa menjadi titik balik kita sebagai perusahaan untuk menyerang balik atau untuk mengimprove apa yang seharusnya kita lakukan dalam internal perusahaan. Go di next. Oke, selanjutnya yang ketiga ada organizational and SWOT analysis. Jadi ini kita menganalisis SWOT. SWOT itu ada strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Strategi ini sangat berguna untuk menganalisis sumber daya internal organisasi dalam bentuk yang sudah disebutkan tadi. Kemudian membandingkannya dengan lingkungan eksternal. Kita membandingkan dengan si pesaing. SWOT ini bermanfaat ketika kita perusahaan eh, tidak hanya menggunakan situasi ini, tetapi juga untuk merumuskan strategi. Kita tahu kekuatan kita di mana, kita tahu kelemahan perusahaan kita di mana, tetapi itu tidak hanya sebagai bahan analisis. Sebagai perusahaan, kita juga harus menerapkan strategi apa berdasarkan SWOT ini tadi. For the next. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan ketiga juga, namun di bagian B, metode apa yang bisa digunakan dan Rawijaya sebagai CEO untuk memastikan objektif strategis tadi itu sudah objektif atau belum? Boleh di next. Oke, jadi di sini yang pertama, metode yang tepat itu SMART, Objective Objective Framework untuk memastikan objektifnya. Tadi itu strategis yang dibuat adalah tuh objektif yang baik. SMART itu singkatan dari Specific, Measurable, Actionable, Relevant, dan Time Related. Spesifik itu sebagai perusahaan kita harus punya tujuan yang jelas dan detail. Misalnya tujuan perusahaan itu ingin mendapatkan profit, profitnya itu seperti apa? Ketika perusahaan memiliki sebuah visi dan misinya itu untuk mendapatkan visi tadi, tidak hanya sebatas perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dan mendapatkan improvisasi dari segi teknologi ataupun produk. Tetapi di sini perusahaan juga harus spesifik GMV yang ingin didapatnya itu berapa, sekitar berapa persen dari revenue tadi. Yang kedua ada measurable, harus ada angka yang bisa diukur. Contohnya ketika yang sudah saya jelaskan tadi, perusahaan ingin mendapatkan profit, tidak hanya sebatas profit karena 10% saja itu sudah profit, namun profit yang lebih spesifik seperti ada meningkatkan conversion rate dari 2,1% menjadi 3,5%. Jadi ada peningkatan dan ada perbandingan dari data sebelumnya. Yang ketiga, actionable bisa ditindaklanjuti seperti mengurangi churn rate penjual dari 35% menjadi 20% yang memicu aksi konkret. Jadi metode metode objektif objektif tadi sudah dikatakan dijalankan dengan baik ketika bisa ditindaklanjuti bukan hanya angan-angan semata. Yang ketiga relevan, nyambung dengan masalah spesifik perusahaan. Contohnya fokus ke margin keuntungan karena itu masalah inti dari perusahaan value tadi. Jadi tujuan yang kita rencanakan dengan aksi yang kita gunakan juga harus relevan. Yang selanjutnya ada time related, punya deadline jelas seperti dalam 18 bulan atau dalam 2 tahun. Jadi di bagian ini perusahaan itu harus menetapkan tujuan. Jangan sampai perusahaan itu bertele-tele dengan mengatakan bahwa tujuannya akan tercapai, tapi mereka tidak memberikan eh, target, mereka tidak memberikan sasaran yang bisa diukur waktunya, kapannya begitu. Lanjutnya boleh next. Selanjutnya di sini ada pertanyaan yang ketiga, jika di masa yang akan mendatang Rendra Wijaya sebagai CEO harus mengubah visi perusahaannya menjadi visi yang baru, hal apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan vision statement yang baru? Boleh di next.
Oke, jadi di sini yang pertama ada bisnis scope, ruang lingkup bisnis. Rendra itu harus jelas tentang pasar mana yang ingin dituju, termasuk produk apa yang ingin dijual, segmen customer mana yang ingin dilayani, dan wilayah geografis yang mana. Jadi scope bisnisnya itu di mana? Itu satu hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat visi perusahaan. Di mana perusahaan tadi ingin dikembangkan secara online atau secara offline. Contohnya Beliuk itu kan tetap fokus di bisnis customer to customer. Tapi kalau misalnya mereka ingin ekspansi ke B2B, business to business, apakah mereka ingin tetap di Indonesia atau mereka inginnya di negara lain atau ada rencana regional lainnya? Yang kedua ada unique competencies atau positioning, keunikan dari brand perusahaan ini. Visi harus menjelaskan bagaimana Biluk itu ingin memposisikan produknya, ingin memposisikan e-commerce-nya yang membedakan dirinya dengan pesaing yang lain. Apa yang bikin Beliuk ini beda, lebih unggul dari pesaingnya seperti Shopee dan Tokopedia? Apakah teknologi AI yang canggih itu, apakah teknologi AI yang canggih, pengalaman berbelanja yang paling mudah, atau fokus pada UMKM lokal yang ingin mereka tingkatkan? Jadi, ketika kita ingin membuat visi perusahaan, kita harus memberikan keunikan agar customer bisa memilih kita dan membandingkan keunikan apa yang kita miliki dan pesaing yang lainnya. Yang ketiga ada values atau nilai. Kenapa? Visi itu perlu mencakup elemen emosional yang menunjukkan apa yang menginspirasi organisasi dan digital business inisiatif. Kenapa Beliuk itu ada? Apa tujuan yang lebih besar dari sekadar mencari untung? Jadi visi kita sebagai perusahaan tidak hanya mencari untung, tapi apa tujuan lainnya? Apa prinsip yang ingin perusahaan berikan? Contohnya memberdayakan penjual kecil di Indonesia, memberdayakan UMKM, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan lokal di Indonesia. Itu adalah salah satu value Beliuk yang harus Beliuk ingat, yang harus Beliuk pertimbangkan sebelum membuat visi perusahaan yang baru. Boleh di next? Baik, selanjutnya masih pertanyaan nomor 3, poin yang C, yaitu strategi definition, path, atau option generation and evaluation. Dalam studi kasus, terdapat 4 VP yang memberikan usulan berbeda untuk meningkatkan revenue atau efisiensi. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa framework, metode strategi yang tepat untuk dapat mengategorisasi strategi pertumbuhan yang diusulkan oleh keempat VP dalam cerita? Berikan grafik atau framework atau metode tersebut beserta penjelasannya. Di sini ada metode yaitu pasar produk lama atau exciting product, menggunakan market penetration, yaitu meningkatkan efisiensi promosi atau pengalaman pelanggan guna memperbesar pangsa pasar yang sudah ada. Lalu ada market development, yaitu memperluas jangkauan ke wilayah atau segmen pelanggan baru dengan produk yang sama. Lalu untuk produk baru, yaitu ada product development, yaitu menciptakan atau menambah produk atau layanan baru untuk pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya ada diversification, memperkenalkan produk dan pasar baru sekaligus untuk membuka sumber pendapatan baru. Lalu di sini ada penjelasannya. Survey menegaskan bahwa unsolved metric sangat berguna dalam perencanaan strategi digital karena memungkinkan perusahaan menganalisis risiko dan potensi pertumbuhan tiap opsi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada market penetration, menekankan optimalisasi proses digital yang ada
seperti efisiensi operasional, peningkatan konferensi. Lalu selanjutnya ada produk development yang menitik beratkan inovasi digital seperti peluncuran kategori baru atau fitur layanan tambahan. Lalu selanjutnya ada market development berkaitan dengan ekspansi ke pasar baru, baik geografis maupun segmen pengguna. Lalu selanjutnya ada diversification, mencakup transformasi model bisnis baru melalui pasar dan produk baru secara bersamaan. Lalu yang terakhir ada dengan menerapkan kerangka ini, Blue.com dapat mengevaluasi seluruh ide dari 4 VP secara sistematis, mulai dari optimalisasi, efisiensi, hingga diversifikasi model bisnis, dan memilih arah pertumbuhan digital yang paling sejalan dengan kapabilitas perusahaan. Lalu pertanyaan yang selanjutnya itu ada klasifikasikan setiap usulan dari keempat VP ke dalam kategori strategi pertumbuhan yang sesuai. Baik, di sini ada yang pertama dari Amelia sebagai VP Marketing. Usulannya itu ekspansi ke kota-kota Tier 2 dan 3. Kategorinya yaitu Market Development. Alasannya, menurut Kevin, strategi ini memperluas pasar baru dengan produk yang sama, yaitu meningkatkan jangkauan geografis dan pangsa pasar. Lalu yang kedua itu ada Dimas, ya sebagai VP Product. Usulannya menambah kategori produk digital seperti voucher, langganan, dan langganan. Kategorinya yaitu produk development. Alasannya memperkenalkan produk baru ke pasar yang sama. Kevin menyebutnya sebagai digital innovation untuk meningkatkan nilai dan margin. Lalu selanjutnya ada Sari sebagai VP Business Development. Usulannya itu membuat B2B, wholesale, marketplace bagi supplier dan retailer. Kategorinya yaitu diversification. Alasannya menggabungkan produk baru dan pasar baru sesuai KPI, diversifikasi, beresiko tinggi, tetapi membuka sumber pendapatan baru. Lalu yang terakhir ada Hendro sebagai VP Finance. Usulannya optimasi efisiensi lewat AI, chatbot, dan analitik. Kategorinya yaitu market penetration, alasannya memperkuat posisi di pasar yang sama melalui peningkatan efisiensi dan pengalaman pelanggan, termasuk digital optimization strategi menurut KPI. Lalu yang terakhir ada pertanyaan bonus, yaitu pertanyaannya berikan rekomendasi akhir ide mana yang menurut Anda paling tepat untuk dipilih CEO. Berikut berikan justifikasi dengan mempertimbangkan seluruh alur cerita yang ada di kasus bisnis ini. Langkah terbaik bagi CEO Rendra adalah memprioritaskan strategi market penetration atau ide dari Hendro tadi pada tahap awal. Strategi ini berisiko rendah dan berdampak cepat pada efisiensi biaya. Peningkatan konferensi dan profitabilitas. Kevin menjelaskan bahwa perusahaan digital sebaiknya memperkuat operational excellence dan digital capability sebelum memperluas pasar atau meluncurkan lini produk baru. Setelah performa inti meningkatkan dan cash flow membaik, Blue.com dapat menerapkan strategi produk development dari ide dari Dimas dengan menambah kategori digital goods untuk meningkatkan margin tanpa beban logistik besar. Lalu langkah-langkah market development dari Amelia dan diversification B2B oleh Sari sebaiknya dijalankan secara bertahap. Setelah infrastruktur dan teknologi digital Beliau cukup matang. Hal ini sesuai prinsip KPI bahwa organisasi digital harus build core strength first before expanding scope. Dengan urutan tersebut, Blue.com dapat tumbuh
bertumbuh berkelanjutan, efisiensi di jangka pendek, inovatif di jangka menengah, dan ekspansif di jangka panjang. Baik, cukup sekian presentasi jawaban dari study case yang telah kami kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.